ketakutan. Nah, sebenarnya ketika aktivis berada di zona itu, dia ngapain di zona ketakutan ini, dia ngapain aja? Dia selalu menyalahkan keadaan. Kenapa sih keadaannya harus seperti ini? Kenapa sih harus ada wabah? Kenapa sih harus ada ini seperti ini? Mengomel terus kegiatannya setiap hari. Dia tidak menerima keadaan, mengutuk keadaan, sering emosi tak terkendali. Biasanya kan kita belajar bersama sama teman-teman. Biasanya kita nugas bareng kayak gitu. Sementara kita harus seperti ini yaitu. Dia itu ngomel terus pokoknya nggak menerima keadaan, mengutuk keadaan. Kemudian selalu cari-cari kesalahan kayak gitu. Nah, dia merasa bahwa Tuhan itu tidak membantu kita gitu. Allah itu tidak membantu kita gitu. Dan tidak dan tidak bisa menerima dengan keadaan ini. Nah, inilah aktivis yang berada dalam zona ketakutan gitu. Kemudian ketika kita sudah move on dari zona ketakutan ini gitu ya. Sebenarnya masih ada rasa takut, tapi dia mulai bangkit. Nah, kedua ini model aktivis ini, aktivis yang berada di zona belajar gitu. Nah, dia sudah mulai pasrah terhadap persoalan yang tidak bisa dikendalikan. Kemudian dia memulai bisa memilah dan memilih informasi yang bermanfaat, kemudian membuang informasi yang meresahkan. Karena pandemi ini ya, ada yang lebih berbahaya daripada pandemi itu. Apa itu? Infodemi itu ya. Infodemi itu semacam informasi-informasi hoax gitu yang terjadi kayak gitu. Coba lihat di berita itu, gitu. Banyak kan gitu, numpang berita-berita, menyebarkan berita-berita hoax untuk dikomersilkan kayak gitu. Itu banyak banget gitu. Nah, manusia yang berada di zona belajar, dia mampu memilah di sini gitu. Kemudian dia mulai mengenali emosi dan sadar akan keadaan untuk mulai memahami cara bertindak yang tepat gitu. Kalau sudah seperti ini, saya harus seperti apa? Bagaimana saya harus tetap menjalankan roda organisasi? Bagaimana saya harus tetap menjalankan program kerja yang sudah dirancang sementara kondisi seperti ini gitu. Nah, inilah aktivis yang berada di zona belajar gitu. Kemudian dia menghentikan berita-berita yang membuat cemas dan takut gitu. Bahkan membuat semacam berita tandingan yang mungkin resmi maklumatnya Muhammadiyah seperti itu. Nah, kemudian dalam zona ini juga dia itu yakin bahwa Allah itu berdaulat dan maha kasih gitu. Akan ada akhir dari semua ini itu. Nah, inilah zona belajar itu. Ketika orang yang sudah berada di zona belajar, ada zona yang dimana kita lebih baik lagi gitu. Nah, namanya zona bertumbuh gitu. Nah, ketika aktivis mulai memasuki zona bertumbuh ini, dia mulai memikirkan dan peduli terhadap orang lain tentang apa yang bisa diberikan gitu. Kemudian yang kedua, menjalani hari semaksimal mungkin dan fokus menatap masa depan. Kemudian dia mulai berempati pada diri sendiri dan juga berempati kepada orang-orang itu. Jadi dia sudah tidak mulai memikirkan dirinya sendiri seperti trilogi ini ya, trilogi IMM itu kan ada religiusitas, intelektualitas sama humanitas gitu. Jadi kita bicara kemanusiaan gitu. Jadi cuma hanya jarak yang memisahkan, tapi bukan kemanusiaan universal yang memisahkan kita gitu. Justru harus semakin solid gitu dalam kondisi seperti ini. Nah, ini adalah zona di mana bertumbuh gitu. Nah, kemudian dia bersikap positif, menebarkan harapan, sabar, berkreasi, lalu belajar hal baru dan menyesuaikan diri dengan keadaan itu. Nah, manusia yang bisa bermanfaat dalam kondisi seperti ini adalah manusia yang berada di zona bertumbuh itu. Nah, sekarang teman-teman kira-kira berada di zona mana? Apakah masih zona ketakutan gitu? Apakah selangkah lebih baik di zona belajar gitu? Apakah teman-teman juga sudah justru ada teman-teman aktivis di sini zona bertumbuh seperti apa yang Muhammadiyah lakukan dalam kondisi pandemi kayak gini, baik dari sisi keagamaan, Muhammadiyah memasang majelis tarjih untuk bicara tentang fikih-fikih kontemporer yang kaitannya sama pandemi kayak gitu. Mungkin terkait Idul Fitri kemarin, Idul Adha, kemudian sholat di masjid jamaah itu. Kemudian dalam sisi kesehatan, PKU Muhammadiyah atau Rumah Sakit Muhammadiyah sudah membuka
khusus untuk untuk pasien-pasien COVID gitu. Kemudian dari sisi kemanusiaan, Muhammadiyah membuat melalui Lazismu membuat program lumbung pangan kayak gitu. Nah sekarang apa yang harus dilakukan teman-teman IMM bisa tetap menjalankan roda roda program kerja kita gitu ya, roda organisasi dalam kondisi seperti ini. Karena yang mampu bertahan saat ini adalah dia yang mampu beradaptasi gitu. Kira-kira gitu, saya kembalikan ke moderator saja. Nanti kita sharing-sharing lebih lanjutnya setelah ini. Terima kasih yang sudah berpartisipasi dan menuliskan apa yang dirasakan melalui warna. Terima kasih semuanya. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sedikit warna, Mbak. Warna saya coklat, Mbak. Kenapa memilih coklat? Banyak keresahannya, Mbak. Mungkin bisa dianukan. Alah. Ya. Lanjut. Silakan masuk ke zona bertumbuh ya. Monggo lanjut. Oh iya, Mbak. Makasih, Mbak. Lanjut untuk selanjutnya yaitu dari Mbak Putri. Monggo, Mbak Putri, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, apa kabar nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mbak Putri. Jadi saya sebenarnya agak heran juga ya, tiba-tiba saya di chat buat ikut nimbrung di sini karena sebenarnya udah lama banget saya nggak mengamati bagaimana perkembangan IMM khususnya untuk Abdu sendiri. Kalau mau mengenang ya bagaimana kisah-kisah ketika di Abdu itu sebenarnya sangat dramatis ya. Jadi saya juga ketika di kader di Abdu ini juga perjumpaan saya dengan suami Mario Prakoso yang saat ini masih bertahan di IMM, di DPD IMM. Nah, ketika di Abdu pun geliat saya dalam organisasi seaktif teman-teman semua karena memang dulunya saya basicnya latar belakangnya IPM, jadi ketika saya ber-IMM saya kurang agak sulit beradaptasi seperti itu karena mungkin zonanya iklimnya berbeda. Namun banyak hal sebenarnya yang bisa saya dapatkan. Kalau dulu diingat-ingat itu ketika saya di IMM memang karena dari segi pemikiran ya mungkin agak berbeda. Kalau dulunya itu karena saya Usluddin, jadinya saya lebih tertarik dengan hal-hal yang sifatnya pemikiran. Tapi setelah bergabung di Abduh, teman-teman lebih banyak implementasi. Jadi terjun ke masyarakat seperti itu. Nah, ketika itu juga membuat saya agak redup sih ketika ber-IMM, karena kemudian kalau diingat-ingat itu, waktu itu saya dan teman-teman itu ada seangkatan sama Soleh, sama teman-teman dari Sobron juga, yang pada saat itu memang cuma saya sendiri, itu kita mendirikan namanya Dianoia. Jadi dulunya Dianoia yang dikenal di IAIN itu ada di UMS. Jadi Dianoia Falsafah Islamiyah. Jadi itu salah satu komunitas yang memang kita IMM, tapi kita berada di luar dari IMM. Begitu maksudnya kita, karena kita punya fokus dan pemikiran yang sama terhadap filsafat, akhirnya kita mendirikan itu. Nah, jadi itu teman-teman seangkatan. Nah, apa sih yang kemudian membuat saya tuh ketika di Abduh itu memang zonanya agak berbeda. Nah, teman-teman mungkin kalau di FAI itu kan homogen ya, jadi pemikirannya Islamis kayak gitu. Jadi kalau kita mau bahas secara universal mungkin kajiannya dianggap liberal dan segala macamnya. Itu hal-hal yang tidak bisa dihindari seperti itu. Jadi seperti itu ya. Jadi kita jujur-jujurin aja ya. Jadi
pengalaman dan kenang-kenangan saya ketika di Abdul seperti itu. Dan banyak banget juga dosen-dosen di FAI itu menjustifikasi pemikiran-pemikiran yang benar dan salah seperti itu. Jadi ketika saya berdiskusi dengan teman-teman Abdul pun bisa nggak nyambung begitu. Mungkin teman-teman yang se-Usludin aja yang paham tentang pemikiran-pemikiran, misalnya pemikirannya Muhammad Abduh, kemudian kita bahas ilmu kalam dan sebagainya, karena memang Usludin saat itu sangat minoritas. Nah, Mas Jomar pasti paham itu. Karena Mas Jomar pada saat itu ketumnya, dan Mas Jomar juga tahu perjalanan bagaimana saya sebagai kader di situ ketika DAD bersama dengan Mario Prakoso. Dan sekarang sudah menjadi suami saya, dia tetap bertahan di MM, dan saya sudah bergelut dengan dunia yang real begitu, maksudnya tidak lagi berorganisasi. Saya saat ini aktif melakoni hidup sebagai seorang pengusaha, begitu, pengusaha kecil-kecilan lah. Jadi bagi saya berorganisasi itu penting, karena memang saya dari IPM memang sudah berorganisasi dan mengenal bagaimana pergulatan pemikiran dan bagaimana kita bisa membangun solidaritas bersama dengan membangun jejaring seperti katanya Bang Malik tadi. Dan Bang Malik itu mungkin nggak kenal sama saya dulunya, soalnya ya saya cuma kader yang nggak dibilang receh banget ya, nggak terlalu terkenal begitu, nggak terlalu vokal. Dan saya satu-satunya perempuan di Usludin pada saat itu. Nah, dari sini mungkin saya bisa, dari pengalaman yang saya alami ini, mungkin saya bisa mengajak teman-teman untuk, kan saya fokusnya sekarang sebagai pengusaha, saya bisa membangun jaring dengan teman-teman untuk kita bareng-bareng, misalnya teman-teman yang punya passion untuk berwirausaha, kita bisa kerjasama khususnya untuk perempuan, karena saya juga punya planning membangun satu komunitas, komunitasnya kayak syarikat dagang perempuan gitu. Jadi memang khusus untuk perempuan yang termarginalkan, perempuan janda yang mereka tidak punya akses terhadap pendidikan yang baik. Kita sama-sama membangun edukasi seperti itu. Jadi saya berharap teman-teman yang di komisariat FI ini, Abduh, itu nggak sekedar mengimplementasi ilmu agamanya, tapi juga ilmu-ilmu lain yang memang bisa menyentuh ekonomi masyarakat seperti itu. Itu aja sih dari saya yang sangat receh ini. Terima kasih. Mungkin nanti bisa dilanjutkan sama Mas Jomar, itu Mas Jomar paling paham. Terima kasih juga Mbak Putri. Terima kasih Mbak Putri tentang motivasi bisnisnya. Mungkin nanti dari Imawati yang mungkin punya suatu barang mungkin bisa bekerjasama dengan Mbak Putri. Lanjut untuk selanjutnya yaitu dari Mas Jomar. Waktu dan tempat kami persilahkan. Cek suara, tes suara sudah terdengar? Dengar. Sudah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan selamat malam pada para aktivis, meskipun sampai saat ini belum bisa bertatap muka ya, tapi ternyata teknologi bisa mempertemukan kita, tetap memberikan semangat untuk kita, tetap berdiskusi ya untuk membicarakan terkait dengan IMM. Nah, ini yang pertama saya ucapkan selamat malam juga yang terhormat Kakanda. Nah, kalau cowok Kakanda, kalau cewek Kakandi berarti ya. Mbak Ninin, Mas Malik, Mbak Putri, dan semua yang hadir pada mungkin diskusi pada malam hari ini. Tadi mungkin saya bergabungnya terlambat karena memang ada acara yang tidak bisa saya tinggalkan, dan tapi alhamdulillah tadi sempat mendengarkan ya, dimulai dari Mas Malik, Mbak Ninin, kemudian
Mbak Putri yang sudah menceritakan banyak sekali pengalaman-pengalaman, kemudian sharing-sharing tentang kerelawanan, kemudian sharing tentang bisnis dan lain sebagainya. Sangat luar biasa karena di era pandemi semacam ini atau saat situasi saat ini, nah situasi saat ini yang mungkin membuat beberapa kelompok orang sampai harus menyerah dengan keadaan, tetapi kita kader-kader IMM terutama ataupun kader-kader Persyarikatan Muhammadiyah yang tidak, atau mungkin kalau bisa dikatakan bukan manusia biasa gitu ya, karena kita dididik, kita dilatih, kita kemudian diajarkan mungkin ada yang tadi Mbak Putri semisal dari IPM, kemudian mungkin yang baru bergabung di IMM juga kita diajarkan bagaimana bersosial juga, kemudian bagaimana menghadapi segala situasi yang mungkin saat ini membuat kita terbatas, tapi ternyata dari keterbatasan itu membuat kita lebih kreatif gitu ya. Jadi memang ada sisi negatif pandemi yang saat ini kita alami, kemudian yang kita hadapi, kemudian sisi positifnya pun ternyata juga banyak sekali gitu. Contohnya mungkin teknologi-teknologi yang dulunya mungkin tidak terfikirkan, saat ini banyak muncul teknologi-teknologi yang unik-unik gitu ya. Kemudian dari segi kesehatan mungkin banyak orang-orang yang berlomba untuk menciptakan teknologi ataupun menciptakan obat untuk menghadapi ataupun mengatasi dari pandemi corona ini. Nah, mungkin kita sebagai kader ataupun sebagai aktivis gitu ya, itu pun kita juga punya peran sendiri, di mana peran itu juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas, kemudian peran itu juga dibutuhkan, tapi kadang kita bingung apa peran kita gitu kan, karena mungkin dari yang belajar di kesehatan, mereka menciptakan teknologi-teknologi ataupun obat-obat dan lain sebagainya. Dari yang mungkin tadi Mbak Putri dagang ataupun wirausaha ya, kita sebutnya wirausaha, itu juga ternyata ada hal-hal kreatif yang muncul. Kemudian tadi mungkin menawarkan juga kepada teman-teman yang mungkin nanti akan bergabung, karena ketika kita merasa kita ini sebagai aktivis, kita pasti secara otomatis akan ada giroh ya, giroh untuk menciptakan sesuatu, ataupun kalau saya lebih ini giroh untuk bergerak ya, karena sebagaimana mahasiswa adalah agen of change yang memang harus bergerak, yang memang harus memberi sebagai motor ya di masyarakat seperti itu. Apapun keahlian kita, apapun kondisi kita, apapun ataupun bagaimanapun sekitar kita bisa apa? Kita action gitu. Karena sebagai manusia, sebaik-baik manusia kan adalah yang bermanfaat untuk orang lain gitu. Nah, kalau mungkin tadi dari segi kerelawanan sudah dijelaskan panjang lebar dari Kakanda Malik gitu ya. Kemudian tadi juga dari Mbak Ninin juga yang sudah menjelaskan. Kemudian kemarin ya sempat ngobrol juga sama teman-teman cabang dan juga komisariat yang memberikan surprise ya, silaturahim ke rumah, dan alhamdulillah bisa ngobrol panjang lebar. Kemudian akhirnya hari ini saya cukup kaget juga karena di WA tertera nama saya sebagai pembicara gitu kan. Padahal saya
mungkin secara pribadi kurang begitu uh, paham apa arah mana diskusi untuk malam hari ini gitu kan, karena memang kesibukan yang mungkin mohon maaf yang sering WA saya mungkin agak telat-telat balesinya karena memang saya jarang pegang HP seperti itu. Nah, kalau tadi banyak teman-teman yang sudah menceritakan dulu bagaimana kondisinya ketika berorganisasi di Abduh seperti itu, pun saya merasakan hal yang ya cukup unik gitu ya. Ketika dulu saya menjadi kader yang baru dikenalkan di IMM, karena dulu saya pun juga dari IPM juga seperti Mbak Ninin, Mas Malik ataupun Mbak Putri dari IPM, kemudian masuk ke IMM. Uniknya dulu di IMM Komisariat Muhammad Abduh, saya ketika masuk pertama ikut DAD itu suasana yang cukup unik gitu, karena seperti piknik ya kalau DAD zaman dulu itu. Karena saya masih ingat dulu DAD saya itu di villa. Wah, di villa makannya prasmanan, tidurnya enak banget di kasur. Dah pokoknya DAD ternyaman ketika itu. Tapi ternyata mungkin dari situ ada semacam kegelisahan gitu ataupun keanehan dalam diri saya. Kok diklat kayak gini ya, ibaratnya dalam tanda kutip, pendidikan dan latihan enak banget ya, itu nyaman banget gitu. Padahal nyari uang itu pun juga sangat sulit gitu kan. Dan ketika saya menjabat di pimpinan, muncul hal-hal yang sekiranya itu merubah kondisi yang mungkin saat itu kita glamor dalam melaksanakan pelatihan, perkaderan. Tapi untuk berikut-berikutnya itu banyak muncul ide-ide yang cukup luar biasa, karena ternyata banyak hal yang memang tidak terpikirkan oleh kita gitu kan. Bagaimana dulu baksos atau mungkin pengabdian masyarakat yang mungkin teman-teman saya kira setiap tahun ada agenda untuk itu. Nah, awal-awal dulu ketika baksos, ketika pengabdian masyarakat itu kan, kita seakan-akan datang sebagai panitia, kemudian warga sebagai pesertanya, kemudian kita ngumpul sendiri, warga pulang, jamnya kumpul, warga dipanggil kumpul lagi dan lain sebagainya. Itu ternyata kurang menyentuh gitu kan, untuk kita merasakan benar-benar kita ini adalah sambung lidah masyarakat, kita ini adalah juga bagian dari masyarakat. Mungkin kita sering berkoar-koar, kita sering aksi, kita sering nulis di media sosial tentang masyarakat miskin, tentang kehidupan sulitnya kalangan bawah, tapi ternyata kita lupa, kita hanya sekedar sebagai penulis gitu kan, tapi kita tidak pernah merasakan bagaimana kerasnya kehidupan mereka, bagaimana mereka bertahan hidup, bagaimana mereka berjuang untuk keluarga dan lain sebagainya itu. Makanya dulu untuk kegiatan baksos akhirnya ada inovasi, di mana kita sebagai panitia, kita sebagai kader IMM, kita pun juga merasakan kehidupan mereka yang mungkin warga sebagai petani, kita juga membantu di sawah sebagai petani, kemudian mereka yang mungkin sebagai peternak nyari rumput untuk sapi-sapinya, kita pun juga membantu mereka merasakan betapa sulitnya untuk hidup mereka gitu kan. Bukan hanya sekedar kita, wah di sana susah kita bantu, di sana butuh bantuan kita bantu, tapi pun kita juga belajar bagaimana kita merasakan kehidupan mereka, sehingga
membantu kita itu memang benar-benar yang mereka butuhkan gitu kan, bukan hanya sekedar membantu kita membawa sembako, kemudian kita pengobatan gratis, terus kita bagi-bagi sembako, kita mungkin apa namanya, memberikan pelayanan untuk pengobatan secara cuma-cuma dan lain sebagainya. Tapi ketika itu tidak terlalu dibutuhkan, ya itu akan sedikit dalam tanda kutip percuma gitu kan. Tapi bagaimana teman-teman juga bisa merasakan kehidupan mereka dan membuat konsep yang sekiranya itu akan merubah kehidupan masyarakat yang mungkin saat itu kita berkegiatan gitu kan. Jadi bukan hanya sekedar selesai kegiatan, selesai pulang, kemudian besok suatu hari ada kegiatan lagi pindah tempat dengan keadaan yang sama. Saya kira itu itu tidak akan merubah sesuatu gitu kan. Itu kita hanya sekedar seremonial, kita hanya sekedar formalitas, kita hanya sekedar berkegiatan, tetapi tidak ada follow up yang memang benar-benar kita kita harapkan seperti itu untuk adanya perubahan di masyarakat itu ya, karena untuk mengentaskan kemiskinan, untuk mengentaskan seorang pengemis itu bukan dengan kita memberi mereka uang secara cuma-cuma. Katakan kita punya 500, kita kasih 500, kita punya 5.000, kita kasih 5.000 dan lain sebagainya. Tapi bagaimana konsep yang kita tawarkan untuk dia akan bertahan hidup ketika tidak mengemis gitu. Nah, untuk saat ini di era pandemi semacam ini pun kita juga harus berpikir keras semacam itu. Apapun kelebihan kita, apapun kemampuan kita, apapun yang bisa kita lakukan untuk merubah, cobalah kita lakukan, mulai dari hal yang kecil-kecil dulu. Kalau tadi disebut Mas Malik ya, dari kalau belum bisa kita menggait ataupun orang-orang saudara-saudara kita, paling tidak kita dari diri kita sendiri, kita rubah cara hidup kita yang mungkin saat ini banyak ya yang mahasiswa yang sekiranya tidak kuliah secara tatap muka, tetapi ternyata malah dimanfaatkan untuk pergi tamasya, pergi mungkin piknik dan lain sebagainya. Padahal di situ waktu yang cukup banyak bisa kita untuk belajar gitu. Belajar tentang kehidupan masyarakat sekitar kita, belajar mungkin secara akademis ataupun dengan lain sebagainya. Saya kira untuk teman-teman pimpinan Abduh tidak sedemikian gitu, tidak demikian seperti mahasiswa-mahasiswa yang lain itu. Karena kita sebagai agen of change, kita pun juga bertanggung jawab, kita pun juga memiliki peran untuk benar-benar sebagai sebagai agen perubahan yang memang benar-benar bisa merubah kehidupan. Munculnya banyak teknologi, munculnya ide-ide kreatif itu adalah salah satu wujud adanya perubahan gitu. Apakah kita tidak bangga ketika kita bisa menjadi bagian dari adanya perubahan itu? Ya, manusia akan dikenang dari hasil karyanya. Ya, hasil karya yang mungkin sekiranya itu akan bermanfaat untuk kemudian hari dia akan dikenang gitu. Dan mungkin salah satu contohnya tadi yang sudah ditawarkan oleh Mbak Putri, yang mungkin Mbak Putri bergelut di dunia usaha, wirausaha, menawarkan kepada teman-teman yang sekiranya pengen juga ikut berwirausaha dan lain sebagainya, itu sangat-sangat luar biasa gitu. Dan itu pun juga yang saya lakukan. Saya mengajak teman-teman aktivis ataupun teman-teman mahasiswa. Kalau yang kemarin yang sudah bergabung itu teman-teman dari Hizbul Waton, yang juga ya mereka di era pandemi seperti ini mereka ada keinginan untuk membantu orang tua, mereka ingin
mendapatkan penghasilan juga gitu kan untuk meringankan beban orang tuanya atau untuk dirinya sendiri paling tidak itu mereka akhirnya juga bergabung gitu. Bukan berarti saya ini iklan ya, monggo nanti kita sharing aja seperti itu. Apalagi tadi yang sudah dijembatani oleh Mbak Putri, mungkin juga bisa di-follow up untuk teman-teman yang mungkin ingin berubah juga. Mungkin dari situ kita bisa bantu teman kita yang lain, bantu teman kita yang lain, bantu teman kita yang lain. Semakin banyak yang kita bantu akan semakin kita bermanfaat untuk orang lain seperti itu. Ya, mungkin awal diskusi yang mungkin dapat saya sampaikan itu ya. Nah, nanti mungkin bisa dilanjut dengan obrolan dari kakanda-kakanda dan ayunda-ayunda yang lain ataupun dari teman-teman yang mungkin ada ide-ide kreatif, ide-ide gila yang harus mungkin bisa di-share ke teman-teman biar kita bisa lebih inovatif lagi, lebih kreatif lagi, kita bisa memunculkan hal-hal ide-ide yang baru, yang fresh, yang sekiranya dibutuhkan oleh masyarakat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada seluruh materi tentang bagaimana telah memberi kita motivasi dari tentang isi kemanusiaan, dari isi bisnis, dari bagaimana kita menyikapi pandemi ini sebagai suatu hal yang harus kita mempunyai kreativitas begitu. Dan mungkin dari teman-teman semua dari Imawan dan Imawati yang mungkin ingin ada suatu ide atau ingin sekedar bertanya, silahkan lambaikan tangan di kelas di chatroomnya ya, monggo. Waktu sudah tepat. Monggo yang ingin sekedar bertanya atau mempunyai sebuah gagasan, silakan. Atau teman-teman bisa sharing dong. Mungkin bisa berbagi tips biar tetap produktif sebagai aktivis di musim pandemi kayak gini gitu. Kita juga mau dengar dong. Ya, untuk teman-teman tuh dari Mbak Ninin pengen kita ide yang tadi ya disampaikan gitu. Nanti mungkin dari Mbak Ninin juga akan ada ide yang lain. Suaranya Mas Ali. Mau curhat. Jadi gini Mbak, ya sebenarnya kami juga dari Demis Abdul sih. Aku, Mas Adam sama beberapa teman-teman dari cabang juga yang Demis Abdul 2019 kami melakukan apa namanya? Berbagi nasi setiap Jumat malam Mbak begitu Mbak. Jadi ya walaupun kita dalam dalam wabah pandemi seperti ini, setidaknya kita masih bisa berbagi walaupun nggak seberapa seperti itu Mbak. Keren Terima banget kasih. itu. Mungkin teman-teman lain ada yang mau sharing
yang mungkin berada di zona merah atau zona hitam, kemudian mengalami apa gitu, cerita-cerita unik atau menarik di seperti ini kayak gitu. Dan bagaimana sebagai aktivis gitu, kita bergerak apa gitu. Mungkin teman-teman bisa sharing praktik baiknya kayak gitu. Monggo teman-teman yang lain yang mungkin tadi Mas Ali dan teman-teman yang lain sudah punya gerakan yaitu berbagi nasi. Nah, mungkin yang lain atau dari teman-teman Abduh mau bagi-bagi kuota untuk anak-anak yang nggak ada kuota itu nggak apa-apa, itu bagus juga. Mungkin teman-teman juga mau bercerita bagaimana sih metode penyampaian materi saat daring seperti ini, cerita kampus atau apa kayak gitu yang membuat mungkin ada senyum, ada tawa, tapi kadang nangis juga gitu. Mungkin cerita-cerita menarik gitu bisa diceritakan gitu. Atau mungkin ini juga sih Mbak, ini kan kita dalam masa pandemi seperti ini gitu kan, mungkin kita diskusi secara daring, tapi paling tidak program kerja dari teman-teman pimpinan ini kan re-upgrade gitu ya. Jadi memang kita kami ingin melihat juga teman-teman dari pimpinan itu sekiranya untuk tetap aktif dan tetap produktif dan juga mungkin tetap ada gerakan yang memang benar-benar real ini dalam program kerja ataupun dalam agenda-agenda yang mungkin insidental dan lain sebagainya. Ini apa gitu, mungkin bisa disampaikan biar nanti mungkin kan dari kakak-kakak yang tadi sudah menyampaikan akan ada masukan ataupun akan ada ide-ide yang lain yang mungkin sekiranya akan lebih realistis untuk bisa kita terapkan gitu kan di masa-masa seperti ini gitu. Bagus itu. Sedikit ya dari buat jadi untuk Abduh sekarang itu jadi semua broker itu dialihkan ke online begitu. Dan dari diskusi-diskusi dari bidang RPK, bidang hikmah, alhamdulillah dari kegiatan-kegiatan dari online itu bisa diikuti oleh umum gitu. Alhamdulillahnya dari kader pun juga ikut mensukseskan dari diskusi dari bidang hikmah, dari bidang RPK, dan untuk alhamdulillah untuk tahun ini Abduh sendiri kita punya desa binaan. Jadi kita itu di sekitar Sukoharjo, masih sekitar kampus. Jadi udah berkoordinasi dengan warga di situ. Kami berkoordinasi di situ supaya bagaimana kita ikut nimbrung dalam bermasyarakat, bagaimana kita bermasyarakat. Jadi mungkin dalam kegiatan pengabdian masyarakat kami lebih terjun langsung bagaimana kita mengetahui keadaannya begitu. Mungkin ada masukan-masukan yang buat kami di desa itu supaya dikembangkan bagaimana kita mengembangkan program-program kita supaya masyarakat itu juga tahu apa sih IMM itu seperti apa. Terima kasih. Oh ya, itu praktik yang sangat baik sih itu. Saya boleh sedikit ini ya memberi masukan kepada teman-teman gitu. Kalau jelas pergerakan zaman saya itu beda banget dengan ketika saya bicara pergerakan sekarang gitu. Dulu masa saya itu digital masih kayak gitu banget gitu. HP aja masih langka kayak gitu. HP untuk ini terutama untuk browsing kayak gitu. Paling ya HP biasa untuk SMS gitu. Sementara sekarang itu sudah ini ya digital itu sudah menggila gitu. Nah, menurut saya sendiri, teman-teman coba menggerakkan dakwah digital juga gitu, membuat dakwah-dakwah ini aja, bicara Islam enteng-entengan atau bicara ini ala mahasiswa aja gitu.
tetapi bisa menguasai semua platform gitu. Entah meramaikan di Instagram atau Facebook atau podcast atau YouTube kayak gitu. Nah, membuat konten-konten kreator gitu ya, yang kaitannya itu untuk pembumian trilogi yang entah keagamaan, religiusitas, intelektualitas, humanitas itu, tetapi dikemas dengan yang sangat menarik dan itu enteng gitu. Nah, bagaimana teman-teman bisa menggerakkan itu gitu. Kalau hanya ini ya apa namanya tidak bisa menguasai semua media kayak gitu, syiarnya itu kurang menurut saya gitu. Itu aja paling. Cek. Terima kasih. Cek. Monggo, Mas Halawa, silakan. Dari ketua umum kita Ya, mungkin ada sedikit dari Mbak Ninin, kemudian juga melanjutkan di tahun ini kita setidaknya trik kompetensi ini menyentuhnya ke masyarakat. Pandemi saat ini memang kita sebagai mahasiswa khususnya mendapatkan kecemasan, belum lagi organisasi. Jadi kecemasan awal itu sebenarnya kembali ke organisasi. Jadi untuk Mbak Ninin ini dari kami sudah ada rencana sebenarnya. Mungkin nanti minta saran dan masukannya, Mbak. Jadi satu event sebagai objek atau sasarannya ini adalah setingkatnya yang mengikuti perlombaan tulisan atau sebagai syarat. Nah, tujuannya di sini adalah untuk melaborasikan kuriositas, intelektualitas dan juga humanitasnya. Akan memberikan reward kepada mereka yang memenangkan perlombaan itu. Ini yang sedang kita rencanakan. Tapi kalau mungkin para demis terkait rencana ini, monggo masukan. Tapi khususnya untuk sasaran kita ini rencana video sampai saat ini masih belum terrealisasi karena beberapa kendala, dan akan setelah insya Allah setelah dalam artian setelah semester depan, setelah pleno. Lain yang itu kegiatan untuk siapa? Kegiatan maksudnya gimana ya, Pak? Itu kan mau mengadakan kegiatan itu untuk ini apa? Tujuan konkretnya itu apa gitu? Jadi kan yang kita saksikan saat ini kan bentuk humanitas kita itu hanya dalam penggalangan dana yang kemudian kita tidak bisa mengukur berapa jumlah yang kita dapatkan. Itu pun mengikutsertakan peran kita di MM. Nah, tujuannya kita mengharapkan ke depannya fungsi atau kompetensi ini
teman-teman pimpinan dan kader yang ada di MM untuk kita alokasikan untuk kegiatan itu. Oh ya ya. Saya kasih masukan dikit. Iya, jadi sebenarnya saya agak lucu dengan realitas apa ya. Ya, jadi saya kasih masukan dikit ya. Ini sebenarnya masukannya agak lucu sih. Iya, sebenarnya kalau hari ini di tengah situasi pandemi seperti ini, jadi saya juga sebenarnya mendengar bisikan-bisikan dari teman-teman mahasiswa juga ya, meskipun saya nggak merasakan bagaimana kuliah daring itu. Jadi antara data dari Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim sendiri kan dia mengatakan bahwa kuliah daring ini akan tetap dilaksanakan ke depannya secara permanen seperti itu. Tapi dari mahasiswa sendiri mengeluhkan bahwa kuliah daring ini tidak pernah efektif. Begitu. Kalau bagi saya sistem pendidikan seperti ini kan kalau mau dipertahankan dengan situasi seperti ini dan kita tidak tahu mau sampai kapan, harusnya kurikulum pembelajaran itu dirubah. Jadi untuk dalam situasi darurat, situasi seperti ini, bagaimana kalau kuliah daring itu dihapuskan, diganti dengan metode lain. Jadi mungkin momentumnya di saat pandemi seperti ini, teman-teman mahasiswa itu bisa belajar dalam kehidupan masyarakat, bukan kehidupan masyarakat secara luas, tapi kehidupan yang paling terkecil, yaitu keluarga, di mana teman-teman mungkin tidak belajar dari orang tua, belajar di mana teman-teman bisa membantu perekonomian keluarga, ikut misalnya kalau teman-teman itu petani ya ikut bertani di sawah, kalau teman-teman itu misalnya bapak ibunya pedagang ikut berdagang di pasar begitu. Jadi mungkin ini salah satu momentum di mana teman-teman bisa belajar bagaimana kehidupan. Jadi kehidupan yang nggak sekedar teoritis tapi memang bisa untuk kehidupan yang kalau kita bicara tentang bansos dan segala macam masyarakat luas. Mungkin saat ini udah saatnya kita menyentuh keluarga sendiri begitu. Jadi dari hal terkecil, karena situasi pandemi seperti ini kan yang paling banyak mendapatkan efek dominonya itu ya bisa jadi mungkin bapak ibu tidak pernah mengeluhkan bahwa mereka pendapatannya berkurang atau bagaimana, yang mungkin bukan PNS seperti itu, aparatur sipil, tapi bagaimana dengan mereka yang wira swasta seperti itu ya, teman-teman mungkin bisa jadi membuatkan surat terbuka buat Nadiem Makarim mungkin buat dikirimkan biar beliau membaca bahwa situasi saat ini di mana kita tidak hanya bicara soal edukasi pendidikan tapi kita bicara soal edukasi diri, edukasi keluarga, dan bagaimana mempererat ikatan-ikatan sosial secara kekeluargaan dan membantu, apalagi situasi pandemi seperti ini banyak banget ya, maksudnya nggak cuman jadi bantuan-bantuan, banyak yang di PHK, banyak yang saya sendiri merasakan pada saat berbisnis di membangun usaha, dan ketika usaha seperti ini ada keinginan membuka usaha lain. Situasi pandemi seperti ini banyak banget ya, kalau misalnya di Solo itu ada bantuan-bantuan untuk pengusaha juga yang kemarin sempat dinyatakan oleh Ibu Sri Mulyani tentang bantuan sosial yang kartu prakerja dan segala macamnya, yang notabene-nya juga sebenarnya tidak menyentuh lapisan, hanya menyentuh sebagian masyarakat yang sebagiannya tidak sama sekali mendapatkan begitu. Nah, mungkin ibu bapak teman-teman mungkin yang juga salah satu dari mereka yang tidak sama sekali dapat bantuan dari pemerintah, atau bagaimana pendidikan kita ini saat ini momentumnya kita malah harusnya kita justru dekat dengan keluarga, nggak usah lah kalau misalnya nggak kuota, apalagi kuota mahal di daerah-daerah tertentu. Bahkan di Solo ini ada berita tentang anak yang jualan cilok cuma buat beli kuota gitu loh. Ya, orang tuanya juga mau berbuat bagaimana, nggak mampu membeli kuota, akhirnya anaknya yang harus membantu orang tuanya beli kuota. Jadi dari sinilah mungkin ini hal yang harusnya tidak wajar, maksudnya dilakukan oleh anak seusia dia yang harus sekolah, tapi karena sekolah itu dijalani dengan daring, dia harus membantu orang tuanya. Tapi itu akan menjadi pembelajaran yang luar biasa.
Gimana Mbak Putri? Sudah? Untuk masukannya? Terputus, Wok. Oh. Putus, Wok. Betul deh. Oke, mungkin masuk. Jadi tadi mungkin dari Mbak Putri terputus ya, mungkin saya sedikit menambahkan ataupun mungkin sedikit memberikan ide di mana untuk menghadapi kondisi pandemi seperti ini. Kadang-kadang kita bingung mau ngapain gitu kan. Mungkin ada beberapa dari kita yang sudah mulai bergerak, ada beberapa kita yang sudah mulai ada usaha, kemudian memang mengalami hambatan-hambatan seperti itu. Mungkin kan nanti bisa kita sharingkan di sini gitu. Kemudian yang mungkin saat ini saya rasakan di mana sebagai aktivis kita itu mungkin sekarang kurang tuntutan gitu kan. Kurang tuntutan dalam arti kita sebagai aktivis hanya label sebagai aktivis, banyak dari kita yang semacam itu. Nah, semoga untuk teman-teman dari Abdul tidak sedemikian gitu. Tuntutan dalam arti seperti apa? Kadang kita merasa kita sebagai aktivis yang aktif hanya sekedar formalitas mengikuti organisasi secara struktural, kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan atau mengadakan kegiatan-kegiatan secara organisasi, tetapi untuk tuntutan diri sendiri itu yang kurang gitu. Nah, apalagi di masa pandemi semacam ini, mungkin dari teman-teman pimpinan bisa membuat program di mana kita lebih real, lebih nyata gitu kan, dalam arti kalau tadi dikatakan kita bisa mulai dari hal-hal yang paling kecil, kita bisa mulai dari hal-hal yang terdekat dengan kita, ya kita mencoba tuntut diri kita gitu kan, masing-masing dari kita tuntut diri kita apa yang bisa kita lakukan. Nah, kadang tuntutan itu akan berhenti ataupun akan mentok ketika kita tidak ada konsep yang jelas. Maksudnya mungkin ini ide ataupun usulan dari pimpinan membuat program di mana masing-masing kader, masing-masing pimpinan, masing-masing dari kita aktivis itu melaporkan. Kita buat laporan yang mungkin nanti dikumpulkan atau yang mungkin nanti bisa disampaikan kepada teman-teman pimpinan. Sesuatu yang tidak terpikir atau mungkin orang lain melakukan sesuatu yang mungkin tidak terpikirkan oleh kita, di mana saat ini mungkin ada dari kita yang masih bingung mau ngapain. Nah, mungkin dari laporan-laporan itu, dari laporan-laporan masing-masing yang masing-masing juga harus menuntut dirinya untuk melakukan sesuatu, bisa dilaporkan, bisa disampaikan, kemudian nanti di-sharingkan bersama-sama. Nah, mungkin di situ nanti akan ada muncul ide-ide yang lain yang sekiranya untuk mengefektifkan ataupun memaksimalkan apa yang sudah dilakukan seperti itu. Mungkin di satu sisi si A dari segi intelektualitasnya dia sudah melakukan mungkin membantu teman-teman SMP, SMA, SD atau lain sebagainya yang mungkin terkendala dalam belajar, kemudian ternyata dia bisa membantu untuk sistem pembelajaran yang mungkin dia bisa tawarkan kepada teman-teman yang lain ataupun bisa diberikan masukan oleh teman-teman yang lain, atau mungkin di satu sisi ada yang dari segi religiusitasnya, di mana mungkin saat ini lebih mengaktifkan lagi kegiatan-kegiatan mungkin keagamaan di masyarakat ataupun di lingkungan keluarganya sendiri. Kemudian untuk humanitasnya mungkin saat ini ada yang sudah mulai membuat program kerja sendiri, dalam arti sudah melakukan sesuatu untuk orang lain yang dimana orang lain itu juga sangat-sangat membutuhkan itu. Kadang ya miris juga ketika ada kesenjangan sosial yang memang terlihat gitu kan. Ada
orang kaya, tapi di sekitarnya orang-orang yang kurang mampu dan mereka orang-orang yang kurang kreatif dengan alasan kendala modal, dengan alasan kendala sarana prasarana dan lain sebagainya, mereka menyerah gitu. Padahal untuk saat ini di era teknologi seperti ini banyak hal yang sebenarnya sangat mudah. Katakan kita bicara di sisi ekonomi ya, karena kan ekonomi juga sangat kita butuhkan di mana untuk bertahan hidup gitu. Mungkin ada sebagian dari kita yang merasa, wah saya nggak punya modal untuk membangun usaha, saya nggak punya keahlian dalam membangun usaha. Tapi ketika ada niatan, ada kemauan yang tinggi, saya kira semua hal itu bisalah kita, masalah itu bisa kita pecahkan gitu. Contoh mungkin untuk saat ini ya, ini sekedar sharing aja, sharing apa yang sudah mencoba saya ajarkan kepada teman-teman yang tadi saya sampaikan dari teman-teman di sekolah, atau yang dimana kemarin mereka ngobrol, Mas bingung Mas mau kuliah ya cuman kayak gini-gini aja, malah sekarang udah nggak bisa ke kampus, nggak bisa tatap muka dan lain sebagainya, cuman kegiatan-kegiatan harian yang sekiranya ya mungkin kurang efektif dan lain sebagainya. Padahal di situ kita dituntut untuk bertahan hidup. Mungkin dari teman-teman yang jauh kan mungkin masih ada yang masih di kos gitu kan, mungkin orang tua yang mampu mereka mudah itu untuk mendapatkan kiriman, tapi bagaimana mereka yang tidak mampu untuk bertahan hidup di situ. Nah, di era teknologi seperti ini, e-commerce yang sudah sangat luar biasa berkembang gitu, alasan modal itu saya kira alasan yang klasik yang sekiranya itu sebenarnya sangat mudah untuk diakali, karena sekarang kita modal gambar saja sudah bisa menghasilkan uang ya. Modal gambar saja itu bisa menghasilkan uang, karena itu yang sudah saya alami secara pribadi. Dari modal gambar saya mencoba untuk masuk ke toko jadi reseller, hanya modal gambar menawarkan, dan ternyata dengan strategi bisnis dan juga strategi marketing yang harus kita belajar bertahap gitu ya, itu ternyata bisa menghasilkan. Nah, itu saya kira juga bisa dipakai oleh teman-teman yang mungkin dari segi ekonomi ya, dari segi ekonomi bisa teman-teman bisa lakukan seperti itu. Nah, kalau mungkin tadi ada, atau mungkin dari sekarang ada dari teman-teman yang sekiranya ada bisnis apa yang mungkin bisa ditawarkan kepada teman-teman yang lain, mungkin seperti Mbak Putri tadi sampaikan, ada wirausaha, Mbak saya pengen belajar, saya bantu jualin ataupun kita melakukan kerjasama dan lain sebagainya, mungkin itu bisa kita lakukan gitu kan. Mungkin dari segi ekonomi seperti itu, atau mungkin dari segi-segi yang lain yang sekiranya ide-ide itu akan dapat kita tampung, yaitu tadi dari silahkan tuntut masing-masing kita untuk bisa memberikan laporan, karena kalau tidak ada laporan kadang kita akan berhenti stuck di situ, nggak akan ada tuntutan untuk melakukan yang realistis, yang mungkin bisa benar-benar bisa bermanfaat, dan juga mungkin bisa banyak masukan dari teman-teman untuk lebih efektif dari apa yang sudah kita lakukan gitu. Ya, terima kasih Mas Jumar tentang bagaimana motivasi. Lanjut. Mungkin Mas Malik. Mas Malik. Kan lagi. Ya, saya sedikit saja. Beda zaman memang beda ini ya, paradigma ya. Di zaman saya itu bisnis itu haram karena dianggap bagian daripada kapitalis. Tapi waktu itu saya bertanya, apa kalian nggak capek miskin gitu ya? Karena harus proposal ke proposal gitu, dari satu tempat ke tempat yang
yang lain, mencari dukungan dana untuk kegiatan IMM dan sebagainya. Dan apa yang ditawarkan sama Ute dan Jomar, saya mengkategorisasikan itu sebagai social business, di mana ada nilai sosialnya dan ada nilai bisnis yang keuntungannya itu adalah bisa dibagi dengan prinsip bagi hasil di antara pelaku dan kemudian bisa disisihkan zakat. Dan hari ini anak-anak kaula muda atau millennials itu memang paradigmanya adalah entrepreneur, kewirausahaan, kemandirian yang ditonjolkan dan sebagainya. Mereka tidak ingin bergerak di bawah bayangan-bayangan orang tua, menjadi PNS dan sebagainya. Adapun yang masih memiliki paradigma PNS itu ya punya suatu pemikiran bahwa untuk keamanan finansial mereka sampai pensiun ya mereka harus masuk ke PNS dan sebagainya. Tetapi kalau yang masuk ke dunia kewirausahaan adalah orang yang berani mengambil resiko. Dan orang-orang inilah yang kemudian sangat adaptatif ya dengan keadaan gitu. Kemarin waktu saya diskusi sama Kementerian Dalam Negeri, salah satu yang saya lantangkan suara saya di situ, pecat aja semua PNS yang tidak produktif ini. Pada naik hitam itu semua, nggak bisa tidur itu ketika kita menyampaikan itu dan sebagainya. Jadi saya kira itu solusi yang terbaik ya. Untuk kemudian kita memiliki paradigma itu social business. Ada tadi saya sampaikan di dalam kotak chat itu ada 3 pendekatan, ada community development, bagaimana warga itu bisa berkembang dengan keberlangsungan yang lebih lama, atau social innovation, mencari inovasi-inovasi yang terbaik bagi warga setempat, membangun ketahanan pangan dan sebagainya, atau kemudian membangun social business. Dan sebenarnya social business kita itu ditafsirkan oleh Bung Hatta itu melalui koperasi UMKM. Nah, sebenarnya tafsiran koperasi itu adalah bagian daripada social business, tetapi sayangnya koperasi ini tidak banyak memiliki jejak kesuksesannya ya, kecuali di Kopma UMS. Kopma UMS ini pun di masa akhir-akhir tahun saya itu pun juga mengalami suatu permasalahan ya. Karena para senior-senior itu masih banyak mengkooptasi keuntungan yang ada di Kopma UMS itu. Tetapi hari ini saya tidak begitu paham seperti apa perkembangannya, tetapi sampai mereka bisa beli mobil, menyewa beberapa kedai toko untuk print dan sebagainya, itu adalah bagian daripada social business mereka yang sukses. Itulah yang mungkin akhir dari saya yang kemudian saya bisa suntik, memberi injeksi bagi teman-teman untuk mencari kreativitas bersama. Jomar itu mendorong suatu semangat untuk melihat banyak sisi. Saya suka itu, dan itu akan memberi penyegaran sebenarnya. Jadi orang-orang yang berani mengambil resiko tentunya bisa membaca masa depan itu seperti apa dan siap menghadapi berbagai macam badai yang tidak menentu ini. Demikian dari saya, terima kasih. Ya, masuk ya. Dengeran nggak sih suara nih? Dengeran. Monggo. Iya, sedikit berbagi cerita sama teman-teman dan kanda-kanda demis maupun alumni. Ya, saya sangat setuju dengan persepsi kanda-kanda maupun teman-teman ya yang tadi menyampaikan tentang lebih kerucut ke sosial bisnis. Karena pertama, dalam pandemi ini kita semuanya memang dalam keadaan yang sangat susah, tapi tidak berhenti di situ. Kalau saya menafsirkan itu sebagai saatnya kita untuk terjun ke masyarakat, kan seperti itu. Nah, dengan ekonomi yang porak-poranda, yang banyak ditujukan karena karena COVID itu, saya sedikit cerita. Saya dari Pekalongan. Ibu saya punya toko dan produksi sendiri batik-batik, segala macam batik. Dan ketika COVID itu, pada bulan puasa, itu pendapatan 0%. Sebelum puasa, kakak saya nikah. Kakak saya yang pertama, laki-laki. Nah, di situ dibenturkan dengan situasi yang sangat rumit. Ekonomi susah. Masuk puasa 3 hari, saya akhirnya, kalau seperti ini,
mungkin tidak akan selesai, tapi kita perlu untuk punya inovasi kreatif menciptakan suatu hal. Akhirnya saya buka es buah pertama. Dari uang 200.000 itu, dari situ saya bisa hidup bersama keluarga. 1 bulan bisa uang 200.000 bisa buat makan 1 bulan. Dan kemudian semua konveksi di Pekalongan mati. Tapi kebutuhan tetap jalan, kebutuhan fashion, terutama perempuan. Saya membaca di situ, mungkin karena di rumah daster gitu kan. Di situ saya produksi, dan mungkin ada beberapa teman-teman kayak Ulfatun Nailah itu kemarin juga ikut memasarkan produk saya. Kalau soal modal, saya berawal dari modal 0%. Tapi dengan tekad, saya paham permainan produksi, di situ saya mulai memasarkan. Alhamdulillah kemarin saat ramai ya sekitar 1 minggu 40 kodi kirim ke Kalimantan. Jadi untuk teman-teman, soalnya kita terlalu naif mungkin ya, kalau kita selalu diskusi tapi tanpa aksi gitu. Kita mampu memperhatikan hal-hal yang rumit tentang filsafat dan lain-lain, tapi kita tidak mampu bergerak. Kita pasif terhadap keadaan saat corona itu. Bukan saya membanggakan diri saya, tapi lebih memotivasi teman-teman. Dengan saya menciptakan produksi daster itu saat itu paling tidak ada beberapa kepala keluarga yang tadi menjahit celana pun, yang nggak menjahit daster ataupun batik bahkan, itu jahit daster jadinya. Jadi tetap kerja, tadinya berhenti jadi bisa kerja lagi. Karena itu mungkin harganya murah, tapi yang penting jalanlah. Seperti itu. Jadi kemaslahatan itu yang kita cari kan. Kita mampu, itu kenapa makanya Nabi mengajarkan kita untuk berdagang, karena kemaslahatannya sangat lebar gitu kan. Nah, dari situ sebenarnya kita sebagai mahasiswa janganlah berpikiran, yaitu kayak tadi Mas Malik bilang tentang PNS atau apa gitu kan. Kita terfokus pada hal-hal yang kita nanti berada dalam satu sistem dan kita nanti pasif di dalamnya, seperti itu. Mungkin kalau kita mengandalkan gaji guru pun kan sekarang hanya berapa sih? Mungkin kalau kita sudah mapan secara ekonomi, kita menjadi guru, kita nggak mikir lagi tentang keuangan. Kita lebih loss untuk mengajar, lebih ikhlas dalam mendedikasikan apa yang kita punya untuk peradaban ke depan, seperti itu. Nah, jadi saya cukup risau ketika kita bicara soal humanisme, tapi kita nggak tahu struktur masyarakat yang akan kita dekati. Ya kayak tadi yang kalau nggak salah dibilang Mbak Putri atau Mbak Ninin, yaitu kultur masyarakat di situ ngapain? Jangan-jangan, atau tadi Mas, ya apa namanya yang satunya tadi lupa, maaf Mas, itu kita ke situ malah mespro. Orang miskin itu bukan kita kasih makanan, tapi kita kasih hal yang mampu membuat ia bangkit, hal yang mampu membuat ia survive, kan seperti itu. Nah, ini amalan dari humanisme menurut saya, seperti itu. Jadi kemarin berapa lama kita di kampus, kita diskusi tentang apapun, saat ini kita aplikasikan. Soalnya ya hidup kalau kita mau idealistis tentang baca filsafat dan lain-lain tanpa kita mikirkan ekonomi, kita bunuh diri, kan seperti itu. Mungkin seperti itu teman-teman. Jadi mungkin kan IMM juga sudah memperhatikan soal ekonomi. Kemarin digagas ada kan bidang ekowir. Itu nanti kan bisa dikembangkan. Nah, soal pengkaderan saya pun jujur merasa gagal dalam mengkader. Karena apa? Mungkin bagi saya pengkaderan dalam tingkat paling tinggi itu nggak perlu kader itu dipanggil oleh pimpinan. Bukan saya mengelitkan diri, bukan. Itu bentuk kegagalan saya.
Karena ketika kader sudah ada chemistry tentang ke-IMM-an, keresahannya tentang segala hal yang meliputinya, mau tanya langsung ke japri pimpinannya, Mas ini gimana keadaan seperti ini, ada solusi enggak, dibantu nyari solusi atau bagaimana, mungkin seperti itu. Dan saya gagal mewujudkan itu, saya juga cukup sedih. Tapi ketika mau bergerak dalam pandemi ini, mau diskusi mau apa gitu kan, menurut saya lebih efisien adalah kita terjun ke masyarakat. Yang bisa imam, monggo imam. Itu bentuk amaliyah kalian dalam berdiskusi selama di kampus. Yang bisa khutbah kemarin Idul Fitri, Idul Adha, khutbah. Yang bisa kesenian atau kreativitas kerajinan tangan untuk perempuan, monggo adik-adiknya masyarakat diajarin. Yang mampu membangkitkan ekonomi, yang mampu mengedukasi, menurut saya seperti itu sih. Mungkin itu. Dan teman-teman misalnya nanti ada yang mau collab berbagai dan segala fashion, mungkin bisa nanti kita bisa rembuk bareng. Dan minta doanya semoga lancar. Seperti itu sih. Juga halo, saya tambahkan sedikit ya. Jadi iya sih, menarik banget tadi Mas Jumar sempat nulis nih. Apa nih? Aku lupa tadi. Dia nulis gini, tapi jangan sampai ya juga ketika terlalu terlena dengan sosial bisnis yang kita bangun, tapi membuat kita tumpul dalam berintelektual, karena banyak kasus yang terjadi, aktivis yang terlalu menikmati enaknya bisnis sampai lupa jati diri sebagai aktivis. Jadi ini sebenarnya hal menarik yang ingin saya bagikan ke teman-teman. Jadi ketika menjadi aktivis itu, saya pribadi ya, ini pengalaman saya, justru menghantarkan saya kepada jejaring pengusaha. Jadi ini ada pengalaman menarik. Jadi dulunya itu ada kasus pemaksaan berhijab, kalau teman-teman baca di koran itu, saya sempat jadi aktivis, jadi mengadvokasi anak tersebut. Jadi jejaring yang saya dapat dari menjadi pembisnis itu, sebenarnya saya dapatkan dari keahlian saya menjadi aktivis. Jadi saya sebut aktivis ini juga keahlian ya. Jadi karena kecakapan, pemahaman tentang filsafat mungkin itu membuat para pembisnis, para pengusaha-pengusaha yang sudah senior itu menjadi tertarik kepada kita, karena kita punya pemahaman yang luas mengenai mungkin pengetahuan seperti itu, jadi membuat mereka lebih percaya. Nah, dulunya saya sempat mengadvokasi kasus tersebut karena saya juga fokus terhadap isu-isu keperempuanan. Ketika saya mengadvokasi, jadi peran saya di sini sebagai aktivis ya, bukan sebagai pembisnis. Saya tidak tahu ternyata anak dari yang saya advokasi itu bapaknya adalah seorang pengusaha terkaya se-Sragen. Artinya beliau ini salah satu orang yang yang paling berpengaruh di Sragen. Usahanya banyak begitu, usahanya bagus. Nah, saya tidak menyebutkan nama. Nah, beliau ini malah mendanai saya untuk membuka usaha. Maksudnya sebelum saya punya usaha itu justru saya udah punya usaha, jadi memang udah punya usaha, udah banyak sih, maksudnya udah ada gitu. Nah, beliau ini menambah peningkatan gitu loh, menambah lebih luas lagi. Nah, jadi bagi saya ketika kita mengatakan bahwa menjadi aktivis itu justru geliat menjadi aktivis itu menghantarkan kita dengan banyak jejaring, dengan banyak orang yang punya jadi mungkin itu ya yang dinamakan dengan rezeki seperti itu. Jadi kalau teman-teman menjadi aktivis takut miskin, takut apa, bagi saya itu justru menjadi aktivis itu yang akan menghantarkan teman-teman menjadi impian teman-teman, karena banyak di luar sana yang orang yang mungkin dia punya lebih tapi dia tidak punya hal yang kita miliki begitu, dia tidak punya motivasi atau dia tidak punya apapun tapi dia punya duit begitu. Nah, itu yang bagi saya harus berjalan secara beriringan. Jadi yang tadinya saya sebagai aktivis mengadvokasi memang secara niat memang tulus, tapi ternyata di balik itu semua saya tidak tahu ternyata yang dibantu itu adalah seorang pengusaha luar biasa. Jadi kan ini bisa jadi jejaring meskipun saya tidak begitu menerima secara mentah-mentah, tapi kan paling tidak kita sudah punya sudah punya jaringan ya, dalam artian jaringan ini nggak cuma 1-2, tapi dan nggak cuma itu saja pengalaman yang saya alami, banyak banget yang kemudian ketika saya mengadvokasi saya bertemu dengan banyak orang, saya bertemu dengan orang-orang yang ternyata mereka punya
punya jejaring ke pemerintahan, mereka bisa mendanai ini dan segala macamnya. Nah, dari situ saya belajar ternyata bukan mau kita mengkomersialisasikan aktivis ya, dunia aktivis, tidak, tapi dengan cara itu yang sebenarnya niatan kita baik, niatan kita tulus, karena memang Tuhan sudah membimbing begitu, ya kamu mengerjakan sesuatu yang mulia begitu. Jadi kamu akan ditunjukkan akan diberikan hal yang lebih dari apa yang sudah kamu lakukan. Jadi itu sih pengalaman unik dari saya, yang kalau teman-teman mengatakan menjadi aktivis itu menjadi miskin, bagi saya itu tidak benar. Karena justru dengan menjadi aktivis kamu bisa bertemu dengan siapa saja, bisa membangun jaringan dengan siapa saja. Iya, aku lanjut sedikit ya. Itu dari saya ya. Ini saya mau keluar dulu soalnya mau ada kegiatan, mau ada agenda lain. Makasih ya semuanya. Ya Mbak, makasih Mbak. Ya Mbak. Ya betul kata Mbak Putri juga, jaringan juga kita dapat dari berorganisasi, kemampuan kita bercakap dengan orang lain, begitupun yang lainnya. Ya intinya tidak ada gading yang tak retak gitu kan, setiap orang ada kurangnya, tetap watawasobil haki, watawasobil sobri, watawasobil haki, bolak-balik sama, intinya kita tetap bareng-bareng lah gitu. Nah, untuk kemaslahatan teman-teman yang bergerak dalam bidang keilmuan, silahkan bergerak pada bidang keilmuan, dan untuk kemaslahatan umat sesuai dengan kultur masing-masing, tetap jadi maslahat untuk umat. Menurut saya seperti itu. Mungkin itu dari teman-teman dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, terima kasih untuk semuanya tentang sharing-sharing kita tentang apa saja yang semoga dari hasil silaturahmi kita bisa mengambil lah tentang apa yang tentang masyarakat kita gitu. Mungkin ada satu lagi yang ingin Mas Joni, mungkin ada motivasi atau gimana, silahkan Mas Joni. Alhamdulillah Mas Joni ini sudah masuk nih. Monggo Mas Joni. Bagaimana Mas Joni? Monggo, mungkin mau mengasih motivasi ke kita ke adik-adiknya. Baik, mungkin Mas Joni mungkin masih malu-malu ya. Dan monggo yang setelah ini mungkin ada closing statement dari pemateri, monggo dari Mas Malik, ada closing statement. Maaf Mas, masuk sebentar. Okay. Jadi ini kan kita diskusi gitu ya, di mana mungkin di sini ada label atau embel-embel
ada pemateri, ada pimpinan, ada kader dan lain sebagainya. Kalau dalam diskusi ini kan kita sebagai peserta diskusi gitu ya. Nah, di mana peserta diskusi ini ya bukan hanya bukan hanya dari pemateri ataupun dari teman-teman 1-2. Kita harapkan yang namanya diskusi ya ini yang bergabung di sini juga ikut aktif gitu. Karena mungkin ide-ide kalian juga dibutuhkan oleh teman-teman yang lain, ditunggu oleh teman-teman yang lain. Nah, saat ini yang aktif ada 33 orang. Tapi dari tadi kan mungkin lebih didominasi teman-teman dari pemateri ataupun dari teman-teman pimpinan gitu. Nah, ini kita juga pengen dengar suara dari teman-teman kader yang sekiranya sudah melakukan aksi apa atau mungkin ada ide apa yang mungkin bisa di-share gitu ya untuk teman-teman supaya ada ide-ide gila yang lain yang akan muncul di situ. Nah, ini kita harapkan diskusinya bukan hanya dari pemateri, tapi kita diskusi bareng gitu. Monggo untuk teman-teman yang ini ada 34 sekarang, 34 yang masih aktif, bisa sampaikanlah apapun, sekecil apapun ide itu akan sangat bermanfaat untuk orang lain. Gitu. Ya, terima kasih masukannya Mas Umar. Ya, mungkin dari teman-teman yang ingin ada suatu masukan atau bagaimana, atau mungkin dari teman-teman mempunyai motivasi bagaimana bergerak di dunia bisnis, mungkin bisa disaringkan di sini. Mas Ardi, monggo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin sepakat dari saya pribadi tentang beberapa pemateri tadi gitu. Jadi apa namanya, semasa kita mahasiswa ini karena saya pernah bincang gitu sama Mas Malik gitu, tanya tentang prodi saya, lalu apa mau apa setelah itu gitu. Nah, lalu terpikirkan oleh saya gitu sampai saat ini. Jadi ketika kita mahasiswa atau mungkin sebelum masuk gitu, kita harusnya punya tujuan dulu gitu. Setelah ini kita mau apa? Jadi ketika kita mahasiswa, kita bisa lebih terfokuskan akan tujuan kita gitu. Jadi semisal kita emang tertarik di dunia bisnis atau apa, ya kita udah mulai awal untuk apa namanya, merangkai atau memulai dari awal gitu. Terus juga kalau kita melabelkan diri kita sebagai akademisi gitu, ya kita harus fokus ke situ gitu. Jadi harus memperbanyak literasi. Ya karena emang itu yang akan kita butuhkan nanti gitu. Terus juga kalau kita tertarik di dunia politik gitu, ya kita juga harus fokus ke sana gitu. Artinya ketika kita benar-benar menguasai bidang kita dan kita sudah menjadi orang yang profesional di situ, kita mampu menjalankan tugas kita sesuai dengan bidang yang kita mumpuni gitu. Contohnya kan kayak ini Pak Menteri gitu, Mas Nadiem gitu. Beliau basic seorang bisnismen, lalu diangkat menjadi Menteri Pendidikan, dan ini nggak sinkron gitu. Alhasil
apa yang ia kerjakan itu banyak sekali kekurangan gitu, termasuk juga staf sus milenial gitu yang mungkin kemarin sempat viral karena kecacatan administrasi dan itu disoroti publik, dan karena memang mental juga kemampuan juga kurang dari siapa itu namanya CEO Ruang Guru, dan itu dapat banyak hujatan dari teman-teman aktivis dan mengundurkan diri seperti itu. Nah, jadi emang sedini mungkin teman-teman kalau bisa mulai atau apa ya, merangkai lah, atau mungkin menuju atau mungkin fokus pada satu tujuan yang teman-teman benar-benar istilahnya profesional di situ gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari teman-teman lain mungkin ada lagi keresahan-keresahannya, monggo. Dari Saya ingin kader. mendengar dari kader, coba dari kader salah satu, coba. Dari kader, monggo. Saya sebutkan dari kader Mas Eva, coba memberi opininya, memberi suatu gagasan, monggo disampaikan. Atau dari alumni dari Mbak Mahmuda atau dari Mbak Zumrotul, monggo. Mbak Zoom. Mbak Zoom, monggo Mbak Zoom. Atau yang Mbak Mahmuda yang sukses sudah di sana, Kalimantan sana. Gimana dari teman-teman nih, monggo? Dari kader-kader. Oke, kayak sepertinya kurang. Perwakilan bidang kader ada. Bidang kader. Monggo dari bidang kader, monggo. Oh, mungkin sudah malam, mungkin sudah pada mengantuk mungkin. Mungkin dari pemateri mungkin bisa memberikan closing statement, karena mohon maaf para alumni dan demisioner, karena
memang ini berbarengan. Jadi silaturahmi ini untuk membuka rapat pleno. Jadi setelah ini diadakan rapat pleno begitu. Jadi ketika mungkin ada masukan-masukan apa untuk teman-teman pimpinan mungkin bisa kami terima dan kita bahas di rapat pleno begitu. Karena kita mengadakan silaturahmi dengan demisioner dan alumni Abduh. Mungkin dari pemateri mungkin ada closing statement, monggo. Dari Mas Malik mungkin ada closing statement. Halo, cek suara. Suaraku masuk nggak ya? Masuk, Mas. Masuk. Masuk. Mas, soalnya aku Kok Mas Joni? telat nih. Masukku telat ki gak ngerti pembahasannya bahas apa. Oh, ngasih masukan-masukan aja, Mas. Mungkin atau sharing atau Mas Joni punya suatu pengalaman di dunia kesehatan mungkin bisa dibagikan ke kita begitu. Sebelum kita tutup gitu, Mas. Monggo Mas Joni. Lanjut aja, lanjut. Gaspol. Lost nih. Ya, mungkin kita tutup acaranya. Mungkin habis ini kita mau ada apa namanya? Ada yang mau salam-salam atau mungkin lagi ngobrol silahkan monggo. Kita tutup acara dulu ya Mas Joni. Ya, kita tutup acara silaturahmi pada malam hari ini dengan bacaan Fathul Majid dan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.
Gimana kabarnya para